Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di semester 2 ini, di pertemuan pertama, kita akan melanjutkan materi di chapter 7, My Uncle is a Zookeeper. Ya, pamanku adalah seorang penjaga, betul, penjaga kebun binatang. Sebenarnya di sini kita akan belajar tentang komunikasi. Ya, sebetulnya ya dalam bab ini materi utama yang akan dipelajari adalah mengenai menyatakan dan menanyakan keberadaan orang, benda atau binatang dalam jumlah tak tentu, dan tindakan atau kejadian yang dilakukan secara rutin ataupun merupakan kebenaran umum. Nah, di sini dalam proses pembelajarannya kita menyimak lalu eksekusi. Di sini observasi dan memberikan pertanyaan. We have a student tour in a zoo. What animal do see in the picture? Nah, sebetulnya ya di sini kita akan belajar tentang adverb of quantity. Apa itu adverb of quantity? Yaitu merupakan kata keterangan yang menyatakan jumlah suatu benda, binatang atau manusia. Nah, adverb of quantity yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah adalah misalkan the example some, many, much, little, few, lot, dan sebagainya. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa adverb of quantity sangat berkaitan erat dengan bentuk kata benda. Dalam tata bahasa Inggris, kita mengenal ada bentuk kata benda yang dapat dihitung. Atau dalam bahasa Inggrisnya, countable noun. Ya, countable noun itu contohnya seperti apa? Betul, chair, book, and cat. Kalau misalnya kata benda yang tak dapat dihitung, uncountable noun seperti water, rice, and rain. Nah, di sini ibu mempunyai contoh, misalnya adverb of quantity. Nah, adverb of quantity ini misalkan many. Many itu banyak. Function in use with-nya gimana? Countable plural noun atau uncountable singular noun? Ya, itu termasuk ke dalam countable plural noun. Kalau misalnya usage-nya itu many days. Nah, selain di sini kita akan belajar tentang adverb of quantity. Dalam bab ini pun kita akan membahas mengenai menyatakan dan menanyakan kegiatan atau kejadian yang terjadi secara rutin ataupun kebenaran umum. Nah, dengan kata lain, materi ini akan membahas tentang simple present tense. Ya. Nih, apa sih itu simple present tense tuh? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi dari simple present tense itu adalah untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas kebenaran umum. Nah, ciri utama adalah penggunaan kata bentuk verb 1, 2, atau 3. Ya, verb 1. Serta adanya kata keterangan seperti adverb. Adverb itu seperti apa sih? Contohnya every day, every morning, itu adalah adverb. Nah, the example, misalnya ibu membuat kalimat seperti ini. Edo and Udin go to school at 5 o'clock every day, misalnya. Kalau di situ berarti pertamanya apa? Go berarti ya.
karena itu bab pertama. Kita akan di sini membahas present tense. Nah, yang kedua, Ibu berikan lagi sekali lagi. Dayu always cleans her bedroom before sleeping the house every morning. Kalau misalnya bab satunya apa? Bab satunya cleans. Nah, perlu teman-teman ketahui lebih jauh lagi penggunaan kata kerja disesuaikan dengan subjek yang dipakai dalam kalimat. Khusus yang subjek dengan kategori orang ketika tunggal seperti she, he, and it. Ibu di semester 1 sudah membahas tentang subjek ya. Subjek itu ada I, you, we, they, she, he, it. Nah, kalau misalnya di sini ya, kategori orang ketiga tunggal itu she, he, it ya. Maka kata kerjanya pun ditambah dengan akhiran s. Ya. Contohnya yang tadi cleans, since ya. Tadi cleans, Dayu always cleans gitu kan, ada s-nya. Nah, sebetulnya ya, contoh lagi seperti ini. Ibu memberikan contoh. They prepare themselves for the final exam next week. Bab satunya apa? Prepare ya. They prepare themselves for the final exam next week. Apa bedanya sama ini? He prepares himself for the final exam next week ya. They dan he. Nah, ini berpengaruh juga terhadap babnya itu sendiri. Nah, di dalam di sini gambar besar situasi yang terjadi di sebuah kebun binatang. Dalam percakapan bab ini terdapat beberapa fokus materi, ditekankan penggunaan of quantity meliputi ya, di sini berarti meliputi much, many, some, a lot, of, like, little, and few. Nah, ini adalah simple present dan cara menggambarkan ciri-ciri binatang. Nah, pada bab ini kita bertujuan belajar untuk we will learn to communicate start and events that happen roundly or as general traits in order to the first is talking about appreciate the nature, the second talking about show our pride of something, and the third is talking about give good and bad samples. Nah, di sini ya sudah ada keterangan, misalnya di sini ada contoh itu yang gambar pertama itu tentang gajah ya. Elephants are the hips land animals. They are all intelligent and have good memories. Most of them live in Africa and Asia, such as in Lampung, Indonesia. They use their long trunks almost like an arms to put food and water in their mouths. They eat grass and plants. Nah, di sini karena di sini sudah ada gajah, terus ini singa, lion, bukan singa, apa macan ya, harimau ini harimau ya, harimau kayaknya. Tigers are the big, oke, ini harimau. Terus ada panda dan ada monkey. Nah, untuk besok teman-teman di sini ada kegiatan
Ya, di sini ada yang harus diisi. Di sini nomor 1, 2, 3 dan 4 animal habitat, foodnya apa, makanan yang sering dimakan, activity karakteristik. Ini contohnya yang 11. Nama binatangnya gajah, habitatnya di Afrika dan Asia kebanyakannya. Makanannya grass and plants. Activity-nya use their long trunks to put food and water in their mouths. Karakteristiknya are the heaviest land animals. Nah, ini kan nomor 2, 3 dan 4 belum terisi. Nah, diharapkan teman-teman untuk mengisi nomor 2, 3 dan 4 ya. Untuk pertemuan besok. Nah, teman-teman bisa lihat di mana sih jawabannya? Ada di sini. Cermati secemat mungkin ya. Dan ingat present tense-nya itu ya, adjektifnya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, jika ada pertanyaan boleh japri via WA ataupun Facebook ya. Pertemuan kita kali ini mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, karena kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya, hingga kita bisa tatap muka kembali. Karena kalau misalnya luring atau misalnya ini tatap muka, ini sangat mengesankan ya. Kita belajar tentang present tense, kita belajar tentang bagaimana membuat kalimat yang baik gitu kan. Tapi tetap kita diam di rumah ya, jaga protokol kesehatannya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan ya, dan pandemi ini cepat berakhir. Maybe that's all dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Oh iya, jangan lupa like and subscribe-nya. Kalaupun komen di situ boleh, ada nilai plus buat kalian. Komennya di situ bukan nilai plus ya, kehadiran bisa disebut dengan kehadiran. Di situ hashtagnya nama kelas present ya. Di situ nama pagar kelas pagar present, artinya hadir atau dalam bahasa Indonesianya hadir ya. Oke, Ibu tunggu ya teman-teman tugasnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan dan apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.